bahas tentang gluten sama dairy itu kan sering dihindari nih pada anak dengan autisme dan ADHD untuk kasus ini gitu. Yang terjadi, apa yang terjadi jika anak tetap mengkonsumsinya? Yang pertama, gluten itu sifatnya inflamatori. Yes. Jadi inflamatori itu apa sih? Inflamasi, bengkak, luka, ruam. Oh. Contoh misalnya nih kayak kita lecet gitu ya, terus ada luka. Nah, luka itu kan sebenarnya inflamasi. Itu yang bisa kita lihat. Bayangin kalau sekarang lukanya itu di dalam saluran pencernaan. Kalau tadi saya ada sebut tentang Fili yang kata babat itu ya. Kenapa dia dari gendut-gendut seperti handuk yang baru dicuci baru kan gemul-gemul gitu kan. Nah, kenapa dia bisa sampai botak dan tirus? Itu karena inflamasinya sudah terlalu parah. Ya, sebenarnya tahu inflamasi itu gampang. Salah satunya itu selain dari gangguan tumbuh kembang perilaku dan sebagainya, biasanya itu anak itu ada alergi, anaknya gampang sakit. Kalau misalnya kita masih mengkonsumsi bukan hanya gluten tapi tepung-tepungan, karbo-karboan yang lain, itu kita ngasih beban ke saluran pencernaan kita. Jadi ibaratnya kalau tadi saya pakai analogi jalanan yang rusak ya. Kalau udah tahu jalanan banyak bolong-bolong rusak, truk, kontainer suruh stop dong. Betul nggak? Kalau misalnya mau lebih ekstrim lagi, mobil motor juga nggak boleh lewat. Hanya pejalan kaki atau orang naik sepeda yang bawa bahan baku untuk nambel. Ya. Gluten itu ibarat truk sama kontainer, kakak. Yang bahan untuk ininya apa? Yang bahan untuk nambel si jalanan bolong itu adalah si kaldu fermentasi. Itu dua. Kalau saya bilang daging, nanti yang bilang uang belanja jadi boncos bu, gitu kan? Oke, kaldunya dulu aja. Apalagi lagi tren yang 10.000 di tangan istri yang tepat nih kemarin itu lagi tren itu lagi naik. Bisa kita sulap. Saya kan setiap bulan itu kan saya ada ngajar ya. Saya ada media sosial, Instagram, namanya Gapsite Indonesia juga selain dari website. Dan setiap bulan itu saya ada ngadain kelas. Jadi setiap tanggal 30 saya tuh ngadain kelas tentang Gaps. Kelasnya gratis ya. Saya ada pasang syarat perlu jajan. Ya, kenapa? Karena saya mau maksa. Kalau udah jajan kan barangnya ada di rumah. Nah, mau nggak mau kan dipakai. Tapi kalau misalnya saya bikin kelasnya gratis, orang cuma mau tahu. Jadi modul saya itu cuma di eble gitu ya. Terus mungkin juga di copy paste, tapi nggak dijalanin. Nah, terus untuk kalau tanggal 31 itu saya bikin untuk yang lebih ke psikisnya. Ya, tanggal 31. Karena apa? Cause it's related. It's related. Di Dr. Campbell sendiri pun di buku terakhir, dia kan terakhir ada bikin buku juga, mungkin 4 tahun yang lalu deh. Ada satu chapter itu yang dia bahas tentang mind over body. Ya, kalau saya bercandanya, jangan-jangan Dr. Campbell mengalami spiritual awakening nih ya. Tapi Bu Yuni juga punya buku ya? Saya sih bikin buku sering sih. Ada e-book ya, coba ditampilin deh e-booknya deh. Nah ini nih ya Bu. Iya. Nah ini kalau ini bukunya tentang apa? Ini tentang pola makan. Pokoknya protokol aja 1, 2, 3-nya harus ngapain. Bisa nih ntar dicari bukunya ini ya. Ada gratis kok dibagiin di website gapsdietindonesia.com.